Semoga kalian masih ingat ya. Dan kan bantu aku ya, sing iki. Alhamdulillah. Semoga, maaf. Wis alhamdulillah lho. Iya, salah. Makanya. Goblok. Soal buku 1 halaman 14. Dan kalau punya buku Siti resmi juga boleh dibuka. Mulai ya. A. Pembayaran uang saku tugas dinas luar kota kepada Wicaksana sebesar 4 juta yang merupakan salah satu pegawai tetap PT Dwi Ananda. Kalau berhubungan dengan pegawai pasti berhubungan dengan PPh 21. Nah, karena tidak sedang mau keluar si Wicaksono dan uang saku itu nggak selalu ada tiap bulan, jadi PPh 21 tidak final. Cara ngitungnya pakai tarif-tarif biasa sih, dikali 5%. Sing 5%, terus 15%, terus 20 ya? Apa berapa ya? 20 sama 25. Ya nggak sih? Betul, 25. 25 tuh. 5%, 15, 25 sama 30. 0 sampai 50 itu 5%. Di atas 50 sampai 250 itu 15%. Di atas 250 sampai 500 itu 25%, dan di atas 500 berarti 30%. Nomor 1, apa yang ada yang mau ditanyakan? Sebetulnya tidak ya. Masih nomor 1. Lanjut, nomor 2. Memberikan honorarium kepada Budiman sebesar 60 juta. Budiman adalah komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap PT Dwi Ananda. Bla bla bla, wes. Nah, ini tuh sama kayak PPh 21. Tidak final karena kalau misalnya dibaca dari kode-kode sing ada di depan, sing halaman 5 itu, komisaris itu juga termasuk dalam PPh 21 tidak final. Karena tidak selalu dibayar juga, sama kayak uang saku. Dan juga meskipun DE bukan pegawai tetap, tapi DE tetap dimasukin ke PPh pasal 21 tidak final. Cara hitungnya sama. Ini 50 juta dikali 5% dulu, terus baru sisanya dikali 15%. Terus lanjut nomor 3. Tak cari contekan dulu guys. Harus baca biar kalian paham. Buku Siti resmi halaman aku 233. Jadi buat soal C, membayar uang pesangon kepada Andriawan sebesar 52 juta. Andriawan adalah pegawai tetap yang berhenti bekerja pada 31 Juli 2017. Nah, kalau menurut buku itu, uang pesangon yang kurang dari 50 juta itu dikali 0% dari penghasilan bruto. Jadi gak dipotong PPh 21. Kalau 50 sampai 100 juta berarti dipotong 5%. Terus 100 juta sampai 500 juta itu dipotong 15%. Terus di atas 500 juta berarti 25%. Berarti Andriawan ini kan di atas 50 juta, berarti dikali 5% dulu, dikali 0 terus baru dikali 5%. Jangan kebalik sama PPh 21 tidak final. Ini 21 final.
Karena pesangon itu juga dikasihkan secara langsung. Begitu. Lanjut. Yang D, membayar hadiah penghargaan kepada Olivia Agusta sebesar 5 juta. Olivia Agusta merupakan pemenang atas kegiatan yang dilakukan oleh PT Dwi Ananda. Nah, apa sih bedanya Olivia? Dulu awal-awal kerja, karena aku hitung Olivia Agusta ini dimasukno ke PPH 23. Nah, padahal PPH 23 itu memang ada buat apa namanya? Hadiah, tapi itu hadiah buat badan. Dan hadiah itu tuh bukan hadiah hadiah apa iki? Hadiah penghargaan. Beda. Nah, Olivia Agusta itu juga kan pribadi. Jadi ya DE dimasukno ke 21. Oh, ternyata masih 23 ya di sini. 21. Masuk 21 tidak final juga, meskipun itu bukan gaji. Di sini wis bener hitungannya dikali 5%. Terus lanjut. Siti Nurmanisa membayar honorarium kepada Siti Nurmanisa bintang tamu penyanyi sebesar 17 juta. Siti Nurmanisa adalah wajib pajak luar negeri yang beralamat di Malaysia. Nah, karena DE adalah orang luar negeri dan honorarium itu kasusnya sama kayak si Budiman. Maksudnya DE memang bukan gaji dan nggak setiap kali ada. Memang bisa dikenakan pasal PPh pasal 21, tapi DE akan kena pajak berganda. Makanya itu kenapa DE dimasukkan dalam PPh 26. Jadi PPh luar negeri ini sudah kehitung, terus gaji ini juga sudah kehitung. Cara nih kayak gini, langsung dikali 20%. Itu rumus mutlak ya dari PPh 26. 20% itu. Sampai sini ada yang mau tanya? Belum ada sing nanya ya iki ya. Wis Pak, saya paham kabeh yo. Sik guys. Lanjut berarti. Lucy Laksmina nomor G. Salah F. Membayar honorarium kepada Lucy Laksmina bahwa acara kegiatan sebesar 2 juta. Lucy Laksmina beralamat bla bla bla. Nah, ini kan honorarium sama. Aslinya itu, menurutku langsung dikali. Ini sebenarnya itu sama kayak si Budiman sama si siapa tadi? Siti Nurmanisa. Karena DE kan bukan pegawai tetap, tapi honorarium juga. Nah, harusnya dikali 5%. Tapi aku nggak tahu kenapa kok harus dikali 50%. Apa Ohen? Kamu punya alasan nggak? Apa? Iki lo dulu, iki lo. Lucy Laksmina. Kan sama-sama honorarium toh. Apa kok kan sama-sama bukan pegawai tetap kabeh. Nah, apa kok iki dikali 50% sedangkan sing lainnya nggak dikali? Kan emang tetap masuk pasal 21, tapi apa kok dia dikali 5%? 50. Bentar.
Kata bentar engko ae. Jeng golek. Ya wes skip sik rek berarti. Oh. Bentar. Tadi yang dikali 50% siapa? Lucy Laksmina. Lucy. Terus yang satunya itu Sing lainnya tetep, maksudnya sing kayak Budiman iki kan mek dikali 5% toh, ambek 15. Lek Siti juga bukan ya. Bukan. Sama Siti. Lek Siti kan dikali 20%. Soalnya sing Siti itu langsung kena. Loh, iya, aku paham lek iku. Iya. Lek Siti langsung Beda. kena PPh 26, soalnya kan takut kena berganda toh. Iya, Lek soalnya dia dari luar negeri sih. iki Kan loh, makanya aku 26. tanyain Lucy Laksmina. Apa kok dikali 50%? Itu ada di kalau di sini sih ada di halaman 189. Itu bukan pegawai dan tidak memenuhi ketentuan AB atau tidak mempunyai NPWP, memperoleh penghasilan dari hubungan kerja bla 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 itu dikali 50% dulu, baru dikali penghasilan bruto setiap kali pembayaran penerimaan tarif didasarkan pada jumlah kumulatif. 189. Waduh, di aku halaman piro Iya. ya iki? Nah, iku. Sing lain bisa buka di halaman 189 atau 188 dah. Tuh. Nah, ya Itu wis. penerimaan honorariumnya. Kenanya tetap pasal 17 ayat 1 huruf A atau pasal 21. Iya, tetap 21 tuh. PPh 21 ya final. Tolong fotokno ya nang aku kok. Makasih. Oke. Oke guys, lanjut. Membayar jasa akuntan kepada KAP Kurniawan dan rekan sebesar 15 juta, 15 juta. Nah, kalau KKP atau ada imbalan jasa macam apapun itu jasa dan sewa itu 23. Masuk 23, terus tarifnya 2% semua. Berarti KAP CV Mekanika ini 2%, dikali 2%. Terus ini sing dividen tak skip dulu ya. Terus ini sewa juga 2%. Nah, kenapa kok ini 10%? Ada lagi nggak yang 23? Oh, ini. Dulu, berarti langsung lanjut ke ini BTW sing 23, sing 2% nggak usah tak jelaskan lagi ya. Soalnya PO nyaman, CV Mekanika, BKAP ini sama semua ya. Sama-sama 2%. Pokoknya pembayaran sewa dan jasa. Nah, tapi kenapa kok sewa sing PT Century ini kok berbeda dengan yang lain? Karena PT Century ini sewanya bangunan. Sewa tanah dan bangunan itu kenanya PPh final. Jadi kenanya 10%. Sedangkan kalau sewa ini adalah sewa sing kayak peralatan, perlengkapan gitu-gitu, gak berhubungan ambek bangunan, tanah dan bangunan. Yang berhubungan dengan PPh pasal 4 ayat 2 adalah undian. Terus pokoknya yang berhubungan sama bangunan-bangunan. Mari kita buka ini. Dividen, bunga. Sudah, itu aja. Nah, ini hadiah undian. Kan kena PPh pasal 4 ayat 2. Kenanya juga 10%. 25% ding. Salah, mohon maaf. Lek bukuku ini Siti resmi, gak tahu ya lek buku kalian. Itu gak lengkap. Jadi gak tahu sing 20% itu gimana. Nah, aku tahu nih 25% itu dari pas ngisi formnya sing di belakang. Nah, kena itu 25% khusus undian. Sing lain 10%. Soalnya lek ngisi form PPh
4 ayat 2 itu wis ada persenannya dewe-dewe kan. Jadi tinggal ngisi dan menyesuaikan. Jadi ini aku sing di depan ini ngikut sing di belakang. Kayak gitu. Nah, hadiah penghargaan ini sing tadi tak jelasno ya, sing CV Arsindo ini soalnya dia kan badan. Sedangkan Olivia Agusta itu kan pribadi. Makanya kok si CV Arsindo ini kena PPh 23 yaitu 15%. Terus sing kelanjutnya N, membayar bunga pinjaman kepada PT Mandala sebesar 3 miliar, 3,5 miliar. Nah, tadi kan aku bilang ada ada bunga itu kena PPh final. Nah, tapi tergantung siapa dulu. Nah, misalnya bunga itu dalam negeri berarti masuk PPh 23, 15%. Tapi PPh luar negeri berarti masuk PPh 26, 20%. Dan itu jadi no final, 26 itu pasti final. Terus apa sing masuk di PPh 4 ayat 2? Berarti sing masuk di situ adalah bunga deposito dan tabungan. Beda. Ini kan bunga biasa. Sedangkan sing masuk final itu bunga deposito dan tabungan dalam negeri. Terus bunga obligasi dalam pasar modal itu juga masuk di PPh 4 ayat 2. 15%. Tarifnya beda-beda. Gitu. Sampai sini ada sih nggak paham sih, An? Atau ada sih mau ditanya dulu? Bentar, tadi berapa tarifnya berarti? Bunga itu ada 4 tarif. PPh 23. Bukannya dikenain tadi. Hah? 15%. 15. 15% pajak dalam negeri. 20% pajak luar negeri. PT Mandala. PT Mandala itu 15%. Dek aku, dek buku halaman 311. Atau 313. Sing lain ada sih mau nanya? C, tolong bisa diulangi yang bunga tadi ada 4 tarif itu aja. Oke. Jadi kan aku tadi bilang awalnya bunga itu masuk PPh final 4 ayat 2. Nah, tapi gak semuanya itu bisa masuk 4 ayat 2. Ada syarat ya. Jadi ada 4. Pertama, PPh pasal 23. 15% dikali jumlah bruto. Nah, itu untuk wajib pajak dalam negeri. Terus PPh 26. 20% dikali jumlah bruto. Itu sudah termasuk PPh final. Jadi PPh 26 ini dianggap PPh final. Nah, itu untuk wajib pajak luar negeri. Terus habis itu PPh pasal 4 ayat 2. Sama tarifnya 20%. Nah, ini untuk wajib pajak dalam negeri atas bunga deposito dan tabungan. Sedangkan buat bunga obligasi pasar modal itu 15% dikali jumlah bruto. Gitu. Kecepatan atau kurang lambat? Obligasi sama apa, Cek? Obligasi sama pasar modal. Sama sih bunga obligasi pasar modal. Pokoknya yang berhubungan ambil pasar modal itu 15%, sedangkan nggak berhubungan berarti 20%. Sing kecuali PPh pasal 23 itu bisa dilihat 321 rek. Ya, wis iku halaman buku kayak kalian. Dek sono ono. Tapi sing pasal 23 nggak ada. Sing bunga untuk dalam negeri ya.
Aku mau nanya lagi. Apa? Sing Lucy tadi kenapa akhirnya dikali 50% dia aja? Tanya Henry itu mah. Aku gak ada catatannya, takut salah. Apa Hen, Jaso? Tidak tetap pokoknya. Sing Lucy itu dia masuk bukan pegawai sing kamu buka halaman 189 itu sing nomor 5 itu bukan pegawai dengan ketentuan bla bla bla, jenis penghasilannya itu imbalan jasa, honorarium, fee dan lainnya. Itu masuk ke pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPH. Nah, itu penghasilan kena pajaknya itu 50% dikali sama penghasilan bruto setiap kali pembayaran. Penerapan tarif didasarkan pada jumlah kumulatif atau enggak. Itu tergantung dari orangnya. Jadi intinya dia tetap dikali 50% dulu baru dikali penghasilan brutonya. 50%-nya dikali penghasilan brutonya setiap kali pembayaran. Cuman ada sing kumulatif, ada sing enggak gitu tok. Halaman berapa, Hen? 189 buku ungu. Oke, makasih. Buku biru. Nangis. Sing nomor 5, Lin. Kalian tulisannya ya apa sih itu? Oke. Nomor 5 itu. Dia lu tak foto no, cek kan iso ngeliat pisan sih. Dasar pengenaan pemotongan PPh 1 ditentukan sebagai berikut. Sebesar 50% dari penghasilan bruto, sebesar 50% dari kumulatif penghasilan bruto. Punya aku kayak ngono sih. Yo hampir sama tuh. Tapi gak ada itu nih, apa maksudnya kayak penghasilan tidak tetap ngono. Maksudnya? Sik. Mari kita lihatnya Anda. Itu masuknya PPh 21 tidak final. Nah, yo, aku gak ada kayak kalian gini sing tabel gini, gak ono. Sik, bentar. Jasa produksi penarikan dana. Oh, alah. Ya. Sik. Berarti sing iki aku sing kerja ya. Apa sih mana? Sing 2126 ini, tarif-tarif itu. Kan aku harus ngomong, Bang. Oke, dibuat lagian sabar. Ya, sampai pelaku. Ada ternyata, tapi kata-katanya beda. Punyaku halaman 187. Coba Pap dikirim ke grup, Hen, biar aku bisa lihat, Hen. Aku ada buku soalnya. Ini tak forward. Sik, bentar. Makasih, Cik. Oke, lanjut. Atau kamu sih ada yang mau ditanyain? Evelyn, ada mau tanya lagi, Evelyn? Enggak sih, sejauh ini enggak. Oke. Yang lain tak anggap sudah ya, soalnya tidak menjawab. Lanjut. Pembayar bunga bank kepada Bank Buana sebesar 4.500.000. Nah, aku kan nulis di sini, bukan objek pajak. Padahal bunga kan juga masuk sing tadi itu aku ngomong barusan. Nah, itu tuh juga ada ketentuan nih.
Jadi catatan lagi rek misalnya sing anu bukan objek pajak itu ada PT, koperasi, BUMN, dan BUMD dan bank dengan syarat-syarat tertentu. Nah itu juga nanti syaratnya tak jelas di dividen. Terus lanjut. Membayar premi asuransi kepada Prudential Life sebesar $5.000. Prudential Life beramatkan di Johor, Malaysia sesuai keputusan Menteri. $1 itu 13.500. Berarti kita harus mengalihkan 13.500 ke $5.000 itu sih pertama. Nah, terus habis itu asuransi itu PPh 26. Cara ngitungnya beda ambek PPh 26 sing biasa. PPh 26 sing biasa tadi kan 20% langsung dikali ambek penghasilan brutone. Sedangkan untuk asuransi DE harus dikali 50% dulu. Jadi 20% itu rumus dasarnya tetap dipakai 20%. Nah, terus dikali 50% dikali penghasilan bruto. Jadi ini cuma 10%. Gitu. Makanya kenapa langsung tak kali 10%. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita menuju ke dividen. Aku belum, J. Oke. Yang lain tak anggap belum juga ya. Nah, lanjut. Dividen ini mulai dari PT Perdana, PT Putra, Rifda Salsabila, dan CV Ardila. Kenapa ini kok bisa 4 ayat 2 sendiri, sedangkan yang lainnya 23? Ya, mungkin kelihatan langsung paham. Tak jelaskan dulu ya, kenapa sing 3 kok bisa masuk 23, sing 1 masuk PPh ayat PPh 4 ayat 2. Karena Perseorangan. ya, iku wis. Karena 23 itu kan buat badan. Jadi, meskipun dividen, dia nggak dianggap final. Jadi dimasukin 23. Sedangkan Rifda Salsabila ini dia kan berdiri sendiri. Oh shit. Sama Pak. Nah, kan DE berdiri sendiri. Nah, otomatis DE kena final. Nah, cara ngitungnya ya apa? Maksudnya cara ngitung kepemilikannya berapa persen? Nah, di buku 1 halaman 12 itu kan ada jumlah lembar ya. Itu ada 20.000, 40.000, 10.000, dan 30.000. Nah, semua itu kamu jumlahnya adalah 100.000. Nah, caranya berarti 20.000 diper 100.000 dikali 100%. Berarti 2/10 dikali 100%. Otomatis jadi 20% iki. 40% ambek seterusnya 10% ambek 30%. Nah, terus cara kalian nentukno berapa jumlahnya, berarti kan nominal salah. Jumlah lembar ini dikali ambek per lembar dividennya, berarti 20.000 dikali 400. Nah, kayak gitu. Sampai bawahnya juga sama. Lah, terus kenapa kok sing PT Putra itu bukan objek pajak, sedangkan sing lain objek pajak? Karena kepemilikannya karena kepemilikan PT Putra ini lebih dari 25%. Syarat dari dividen itu tadi sing aku bilang ada syaratnya, yaitu karena kepemilikan DE lebih besar daripada 25%. Jadi ini DE nggak kena pajak. Terus habis itu si Perdana tetap kena tetap kena pajak karena DE kan cuma 20%. Jadi DE tetap kena. Nah, CV ini meskipun DE badan, tapi kan DE bukan termasuk PT. Nah, syarat tadi kan aku nggak ngomong ada PT. Makanya kenapa CV itu
tetap kena pajak. Kayak gitu. Apakah kalian paham? Ada yang mau tanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Gak ada ya iki? Berarti? Belum ada, Cek. Oke. Lanjut ke ringkasan di buku. Nah, iki langsung dimasukno kabeh. Iki langsung dimasukno sing 21 dhewe, sing 21 final dhewe, sing 23, 26, 2 pasal 4 ayat 2. Nah, Siti Nurmaniza kan tadi aku bilang PPH 26. Tapi kenapa kok PPH dimasukno ke PPH 21 tidak final atau PPH 26 OP? Nah, karena DE bukan termasuk PPH 26 badan. Yang badan tadi kan cuma berurusan sama asuransi. Makanya kenapa kok DE dimasukkan sini? Kan Siti Nurmaniza perorangan. Makanya tak bedakno warnanya kuning. Gitu. Silakan dicocokkan sama punya kalian apakah jumlah ini sudah sama semua. 314.400, 7.900, 100.000, 5.717.000, 6.750, ambek 3.460. Apakah ada yang berbeda? Gak ada ya, berarti ya, tanggap tidak ada yang berbeda. Terus ringkasan ini sama kayak bulan-bulan sebelumnya. Tidak ada perubahan kecuali ini peserta kegiatan. Pokoknya sing beda-beda di buku ada kan. Jadi beda-beda itu langsung dimasuk no. Si ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang itu dimasuk no. Terus yang lainnya juga dimasuk no, tapi enggak dek 21. Ini kan yang panjang ini 21. Terus ini 23. Ini 4 ayat 2. Wis paham atau belum? Habis ini tak jelas no sing 21 ya. 21 dulu. 23 sampai 26. 23 26 4 ayat 2 habis itu. Wes ya ini tanggap bisa ya kalian. Tidak ada yang bertanya. Salah guys, mohon maaf. Salah nunjukin. Nah, yang pertama, akhirnya 17.217 diisi. Yang Agustus, karena si Andriawan keluar. Nah, buat ngisi ini sama kayak biasa ya, sama gak ada tanggal.
ini kalian sesuaiin sama yang di sini sesuai kebutuhan. Berarti kan uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Bukan pensiun, bukan honor, bukan imbalan atau objek-objek final lainnya. Nah, terus ini langsung jumlahnya 52. Nah, ini tarifnya sih tulis biasanya 5%. Bukan biasanya ya. Kebanyakan 5%. Soalnya kan di bawah 50 juta berarti kan 0. Nah, di atas biasanya sih tulis 5%. Begitu. Langsung jumlahnya dikali. Jangan lupa ditulis 3108/2017. Kita lanjut ya, sing ke-6. Ini 4 manusia ini tetap wes gak berubah-berubah dari dulu hingga kini, tetap. Terus ditambahkan dengan manusia-manusia yang tadi itu, yang 5 orang ya, 5 transaksi. Budiman. Nah, kode pajaknya ini kalian harus nyesuaikan satu-satu. Kenapa aku milih 10? Karena honorarium atau imbalan kepada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Nah, otomatis berarti kan 21.110. Hasil butuhnya segini. DPP ini tak samain karena kan semuanya nggak selalu dapat kan tiap bulan nih. Terus juga langsung tarifnya 5%. Nah, ini dikali. Meskipun tarifnya di atas, kan rata-rata ditulis 5%. Padahal ini tarifnya 20%. Gitu. Lanjut. Siti Nurmaniza. Kan tadi DE kena PPh 26. Nah, tapi DE kan bukan pegawai. Jadi otomatis DE tidak berkesinambungan. Berarti 21.109. Imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Kalau berkesinambungan berarti DE terus-menerus. Meskipun DE lepas tapi kayak misalnya kayak 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kayak gitu. Salah ding ya Allah. Mohon maaf. Iki 99. Imbalan yang sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan hadiah penghargaan, pensiun, pembayaran yang berkala kepada lain dipotong PPh pasal 26. Karena DE bekerja sebagai bintang tamu. Masalah berkesinambungan dan tidak berkesinambungan tadi bener ya. Maksudnya aku yang jelas no. Mohon maaf lah aku salah baca. Ini sama 20%. Kan tadi DE kena 26 ya. Makanya dikali 20%. Lanjut. Ini Lucy Laksmina, sing tadi dikali 50% dulu. Penjelasannya sudah dijelaskan ya di foto di grup. Terus ini, ini 21.109 tidak berkesinambungan. Karena DE bukan pegawai tetap dan DE berulang-ulang sekali periode atau bisa berulang secara berkala tapi gak secara terus-menerus. Kayak bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Misalnya bulan pertama, bulan ketiga, bulan kelima, kayak gitu. Terus jangan lupa ini juga diisi kayak biasa. Bijaksana, uang saku 4 juta. Nah, ini dianggap 99 karena imbalan yang sehubungan dengan jasa pekerjaan atau kegiatan. Nah, kan bukan hadiah, bukan penghargaan. Pekerjaan kan uang saku. Nah, kan dapetnya juga gak selalu tiap bulan kan. Jadi ditulis 99. Dikali 5%. PPh pasal 1. Tidak final. Terus lanjut. Olivia Agusta. Hadiah. Nomor 13. Nah, kenapa kok DE nggak hadiah? Karena DE bukan hadiah penghargaan. DE adalah peserta, ya nggak sih?
Coba mari kita lihat. Sebenarnya sama sih. Pokoknya tetap PWH 21 masuknya. Oh, bedanya itu hadiah dan penghargaan. Terus ini adalah imbalan peserta kegiatan. Nah, karena di keterangannya DE ditulis, Olivia Agusta merupakan salah satu pemenang atas kegiatan yang dilakukan oleh PT Dwi Ananda. Nah, berarti dianggap DE itu mendapat imbalan sebagai peserta kegiatan. Makanya kenapa kok dimasuk 021 113. Kayak gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan dari 17.216 sampai 7 sing wakeh iki? Aku mau nanya. Oke. Tanya apa? Sing mana ya tadi? Sing coba bukunya Cici lihat sing Budiman. Budiman. Sing 5. Kenapa? Itu 4 juta ya? Itu rumusnya apa? Oh, dikali 2 gitu. Bentar. Terus yang apa ya tadi? Wicaksana cuy yang ke-9. 9. Ini yang 8 ah. Oh, 8 ya? Di aku kok 9 ya? 9 itu Oh, pantes. Ada Olivia berapa sih? Agusta. 17.216 kita totalnya udah berapa? 9. Ya kok ada 10. Nah, kayaknya kapan ada cuma bener no deh. Halo. Iki Iya sing nggak sih? kapan? Oh ya bener-bener makanya kok beda ya. Yang 9 ku tak delete. Iya, iya. Oke, ya cocok kayak gitu. Ada lagi yang mau tanya, guys? Oke, baiklah. Saya anggap tidak ada ya. Mari kita maju ke 17.211. Seperti biasa, 17.215 tidak ada apa-apanya, tapi jangan lupa diganti masa pajaknya Agustus 08 2017. Terus habis itu yang keempat, sama kayak tadi, diisi SSP paling depan. Karena SSP Agustus adalah SSP yang paling banyak. Jangan lupa ini juga 8 2017. Terus yang ketiga, akhirnya yang ketiga diisi si Andriawan. Nah, ini 21400101. Sesuai kode yang di belakang. Langsung diisi jumlah penghasilan futurnya 52 juta. Terus dipotong 100.000. 100.000 ya? Oh ya, 100.000. Jangan lupa dijumlah juga. Oh, ternyata aku tidak menjumlah. Ngakak. Sik, tak ganti ini pisan.
Oke, lanjut. Terus yang kedua ini adalah semua yang ada di 17216. Silakan dimajukan dan kode objek pajaknya juga jangan lupa yang teliti karena ini diganti-ganti. Ada 10, 99, 09 sama 13. Jumlahnya sudah benar apakah belum? Sudah, jangan lupa dijumlah ya guys. Jangan lupa ini juga diganti satu masa pajak. Terus berikutnya adalah sama kayak sebelumnya. Cuman bedanya adalah si Andriawan sudah tidak ada. Jadi totalnya ada 11 orang. Nah, ini 10 orang. Terus habis itu 1 orang Artanti dimasukin sini karena tidak sampai 63 juta. Sudah, apakah ada yang mau ditanyakan lagi, guys? Ada yang mau tanya? Sepertinya tidak ada. Jauh yang nyaman. Baiklah. Oke, lanjut. Sebentar. Oh, berkurang 1. Angel. Hilang. Kayaknya sinyalnya hilang mungkin ya. Baiklah. Kita lanjut ke PPH 23 dan 26 ya guys. Oh, salah. Kakean kepencar-pencar ini. Pusing aku. Oh, sik guys, tunggu. Ada satu sing kelewatan. Kita belum bahas ini. SPT 1721 induk. Nah, tadi kan wis dihitung semua Dek 1721 1 2 3. Nah, sekarang tinggal dimasukno ke SPT induk. Jangan lupa 08 SPT normal, diisi kayak biasa. Terus habis itu masuk noe tinggal sesuai kode. Tinggal kode ini ada berapa, jumlah berapa. Terus kode ini ada berapa, jumlah berapa. Nah, ini agak banyak, ada 1 1 1 1 1. Nah, bedanya iki sing tadi 27100 ambek 21199. Iku wis beda rek. Totalnya ada 20 orang. Terus ini tinggal ngopi gini. Dan bawahnya ya kayak gini. Akhirnya yang ketiga disilang 1 lembar. Begitu. Dan SSP ini langsung ikuti 10.115.982, 10.115.982 ribu rupiah 10 September. Begitu. Terus lanjut ke sebentar. Kapan? Oke. Terus kelihatan? Yang pertama adalah KAP Kurniawan yang tadi soal nomor berapa tadi? Nomor G, yaitu 15 juta. Ini langsung masuk ke jasa konsultan 15 juta 2%.
Ini langsung berapa? BTW ini nggak bisa ngerumus ya, makanya langsung jumlahnya. Terus kenapa kok aku nulis 25 Agustus? Karena ada catatan di bawah, setiap pembayaran diasumsikan dilakukan tanggal 25 Agustus semata-mata untuk menyederhanakan pengisian bukti pemotongan dan mengisi SPT massa. Begitu. Jadi ini langsung diisi PT Dwi Ananda bla 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 tertanda akbar perdana. Kayak begitu. Terus atasnya ini diisi sama NPWP dan namanya tadi. Soalnya yang menandatangani, yang memotong adalah PT Dwi Ananda. Kadang bisa dibalik, tapi dari sisi perusahaan itu naik ke AP nih. Kayak gitu. Lanjut. Sama ini CP Mekanika, Mekanik Raya, ya wis mbok karepmu mekanika atau mekanik. Nah, itu sama-sama 2%. Bedanya DE adalah jasa teknik. Tergantung sih, kadang ada orang yang ngisi kayak misalnya jasa KAP, kan itu jasa konsultan, tapi di DE dimasukkan ke sini. Terus jasa opo dimasukkan ke sini. Jadi DE gak mau masuk ke sini. Jadi semua itu tergantung perusahaan nih. Tapi dimasukkan ke sini. Asli nih, menurutku. Gitu. Ini apa lagi? Kenapa terbilang ada di sini? Oh iya, sing ini juga jangan salah ya terbilangnya. Rp300.000. Terus ini Rp780.000. Sama 25 Agustus 2017. Terus 23 selanjutnya adalah PT Perdana, dividen. Karena dividen badan, jadi 15%. Sebentar. Guys, kalian perlu mencatat. Tadi kan aku bilang, lek bunga itu ada 4 tarif. Nah, dividen itu ada 3 tarif. Yang pertama, dividen pasal 23. Itu tuh buat badan, kayak sing itu tadi, 15%. Terus ada dividen sing pasal 26, 20%. Itu buat wajib pajak luar negeri. Sedangkan wajib pajak dalam negeri orang pribadi itu pasal 4 pasal 4 ayat 2 atau PPh pasal 17 ayat 2C. Jadi itu sama besarnya 10% dikali jumlah bruto. 20% itu juga final sama. Jadi 26 dan pasal 4 ayat 2 itu sama-sama final buat wajib pajak luar negeri dan wajib pajak dalam negeri orang pribadi. Apakah kecepatan? Ulangi lagi, Cek. Jadi tak ulangi, dari yang bukan objek pajak dividen ya. Yang bukan objek pajak dividen adalah PT, koperasi, BUMN, dan BUMD. Terus, yang termasuk dalam PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri berbentuk badan, yaitu 15%. Terus PPh pasal 26 itu 20%. Nah, D itu sudah termasuk PPh final buat wajib pajak luar negeri. Selanjutnya adalah PPh pasal 17 ayat 2C atau PPh pasal 4 ayat 2, yaitu 10% wis termasuk PPh final. Itu buat wajib pajak dalam negeri orang pribadi. Wis ya, tak lanjut ya. Nah, CVR Dila ini sama, dividen juga 15%.
Terus PPh 235 ini sewa penghasilan sehubungan dengan harta lain. Ini tadi siapa ya? PO nyaman iki mobil gak sih PO nyaman iki? Iya, sewa kendaraan. 3.100.000 ya. 3.100.000 kena tarifnya 2%, jadi 62.000. Jangan lupa yang bawahnya diisi. 62.000, 25 Agustus 2017. Terus lanjutnya CVR Sindo. Hadiah penghargaan sebesar 7 juta. Nah, WPH 23 dikali 15%, terus habis itu pajaknya 1.005.000. Ya bener ayo 50.000. Sorry. 1.050.000 25 Agustus 2017. Terus PT Mandala bunga 15%. Langsung dikali. Terus jangan lupa ini bawahnya sama. Nah, yang 26 ini cuma satu, yaitu Malaysia yang tadi. Ini premi asuransi atau reasuransi 50%. Ini atasnya perkiraan penghasilan neto dan tarifnya 20%. Terus 60. Ini aku gak salah ayo. Kok iso kayak ngetik manual sih, makanya salah. Bentar. Harusnya jawabannya berarti 6.705. 6.705.75 ya, 50.000. Soalnya kan dikali 5%. Salah, 10%. Sorry guys. Hasilnya bener 6.700.000 J. 75. Harusnya. Soalnya kan dikali 50%, dikali 10% toh. 750.000 ya? 6.750.000 ya? Oke. 150.000 rupiah. Ham. Oh, ini bukan ya. Salah ding. Bentar ya guys. Rp6.750.000.
Oke, mari kita lanjut. Di sini nggak tak ganti ya, Rek. Langsung punya kalian langsung gantian, misalnya ada sing nggak sama. 6.750. Jangan lupa terbilangnya diganti juga ya. Ini Pep. Ini bukti potong lah. Bukti potong 26. Iya ya benar kok 6.750. Oke lanjut, daftar dipotong itu langsung dimasukkan semua. Dari kalian tinggal kopas. Duh, padahal lo nek kene lo bener, astagfirullah kok iso nih. Kandani, makanya cok kerja cepet-cepet. Sekali salah mumet toh. Kurang ajar kan ngutuk aku ya. Kampret kan gak usah nyontek aku kan. Aku gak nyontek ya. Oke lanjut guys, ini langsung sama. Terus SWM Indo ini gampang juga. Jadi yang tadi di depan itu misalnya dividen ya masukin jumlahan semua nih terus masuk no satu-satu sesuai ini. Coba dihitung manual, apakah benar? Rp20.000.000 ditambah 3.500.000 ditambah 7.000.000 39 15. Hah? Bisa nggak sih gini? C, hasilku kok beda ya? Nah, makanya ini gua dapat hasil dari mana? Anjir lah nggak bisa. Rp200.000.000 deng iki, ya Allah. 3.500.000, 7.000.000, 39, 15. Kok beda? Mari kita hitung manualnya. Geser ke sana. Kertas. Jasa konsultan. Itu 15 juta. Ambek 300.000. Terus jasa teknik. Sebentar.
5, 7, 17. Benar gak ya? Ini ya bener. Kayaknya ini deh yang salah. Bentar, mana buku? Satu, dua, oh iya, hasilnya, tunggu, bentar, hasilnya, 16,817,000. Enggak sih, coba diulangi, 1, 2, 3, 4. Cek koyoke kok Excel-e lemot ya, Cek. Hah? Iki buka apa itu? Enggak, aku buka dewe aja nih. Gak buka deh kalian. Oh. Rp15, saya hitung manual coba. 39 juta. Harusnya 84.500 gak sih? CEO 54 juta. Tambah 8 juta, berarti 64 juta. Salah ding. 62. Iya, jadi 500 itu. 87, 500. Hah? Oh, si. Tapi sampainya bener toh, 57, 17 iku. Lek aku beda sih. Berapa punyamu? 56.550 piro sih iki? 5.655.000. 5 juta? 655.000. 155.000. Lah kok lebih dikit? Wis tak hitung kalkulator loh. Kamu gak salah jumlah. Angkanya sesuai kayak punya Cici. 4333. Yo, sebentar. Sebentar. Rp50 juta. Saya kasih lihat mana? Coba sih lihat kono arah itu di ini. Apa di atas ini? Bawah. 280. Bener kok, Lin. 5 tuh
57 17. Loh, kok aku jumlahnya 5655. Aku wis kalkulator iki. Iya, aku ya wis kalkulator sih ya. Atas itu lah 3 juta loh. 3 juta. 300. Oh, 300 atau 3 juta? 3 juta tambah 525.000 tambah 105 satu lagi 1.050.000 Oh alah. tambah 780.000. 300. Makanya lah, iki gak iso ngeling-ngeling iki gak enak sumpah. Temenan. 300. Mas, apa nih 300 sih? Itu kan 3 juta, 300. Oh, pantesan. Bentar. Bener Gak kok jadi. atas itu. Bentar. Saya 3.525.000. Aku pun bingung. Juta 525, 10.050, 180. Apa yang belum dimasukkan? Yuk kita lihat satu-satu. Dividen ada berapa ya? Dividen mulai mana? Dividen mulai ini. Ini berapa sih? Dividen itu 8 juta. 4 juta. 12 juta. Ambil kan satunya nggak kena, berarti 24 juta. Oh alah. Dividen ini cuma 2 tuh. 20 juta. Iya gak sih? Aku nulis berapa deh ini? Satu, dua, tiga. Benar, 20 juta. Terus benar 3 juta. Terus bunga ada siapa aja? Putih Mandala ketok gak sih? Iya 3.500.000. Terus 525 bener. Hadiah penghargaan bener 1.050.000. Terus si mana lagi nih? Ham. Jasa teknik ada berapa? Kamu nemu Alin sing bedakno sing endi? Bedanya piro? Bedanya 100-an. Lah aku sesuai sama angka yang tak masuk bener sih, Cik. Gak selisih. Makanya aku bingung itu Cik kok beda. Ya. Sing nomor 5 coba cek. Hah? Nomor 5? Sewa dan penghasilan. Oke. Punyanya PO Nyaman Selamat. Itu di mana? Lihat bukti potong. Yang 23.
Iya, yang tadi 6.200, 62.000. Ini udah masuk belum? Kurang deh kayaknya. Tapi kok jumlahnya wis bener. Nah, ayo. Iya. Apa mbok jadi 01 itu sih? Nah, Tapi kayaknya enggak deh. 62.000 ya. Terus 3.100.000. Gak manual, gak otomatis ya ngecekno. Iya. Ora iso diubah dadi anu titik-titik di sini. 525 terus 10.5 62 780 terus itu berapa tuh 300. Oh iya Lin bener kurang 62. Ya Tuhan, tak Kurang kayak teliti. mana ya? Kurang ini di sini. Oh, aku ya kurang masuk no berarti lah. Nah, Cen. Kurang masuk no. 62.000 mbak 3.100.000 ya. Iya, iya, betul. Makanya kok beda? 20 juta ditambah 3,5 terus ditambah 7 juta ditambah 3.100.000 ditambah 39 juta ditambah tuh picek rek motoku ndelok 00 lagi gak usah dikasih titik-titik pisan 15. Oh iya ampun. Tapi kok hasil bawahnya bener ya kampret cak. Kon kopas tekan sing sebelumnya paling. Sepertinya Ayo. begitu. Hahaha. Bener 571 bla 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 iku. Loh, iku nih bener emang ya, aku tahu lah iku bener. Tapi kok angkanya iku salah katanya Evelyn, makanya aku tanya. Loh, iki ono sing kurang tapi piye? Iku 62 piro sih? 62.000. Ya rek tak menak no lek ngono. Ngakak. Hasilnya bawahnya so bener tapi atasnya salah, geblek. Nah, terus yang bawahnya iku tinggal ngasih itu ya. Apa premi asuransi. Dia kan sendirian, jadi gampang. Rp62.000. Ngakak. Nuri bawahnya bener, Nuri salah. Oke guys, mari kita lanjutkan ke bawah ini. Ini ya tetap sama. Sampai sini ada yang gak sama lagi atau ada yang mau ditanyakan? Aku kan senang kalau gini. Banyak yang benerin.
Wes gak ada. KB-nya sulap kayak Pak Sandy nggak yo? Yoga lah, enak banget. Tapi gak tahu ya dia mau anu apa enggak ya. BTW KB ku 100 kabel. Gak tahu KB padahal pengauditan 3. Iya makanya. Sulap KB gak yo? Aduh, gak ngerti ya. Mut-mutan nek wong iku. Wes ya, sing ini wis selesai ya, guys. Tak lanjut no. SSP nih. Iki gorong apa-apa gagal login karena masih memiliki tanggungan keuangan. Apa nih? Oh, Matches. Iya, Wis biasa, mancung itu. dia. Gak kaget. Saya guru, semester guru. Moro-moro wis bayar. Eh, Tanggal 5 nggak sih bayarnya? Loh, masa wis tanggal 5 sih? Iya kemarin di awal itu sih. Ya ampun. Astaga Dragon. Enggak gitu kita gak boleh UAS. Boleh harusnya. Boleh, C. Oh, soalnya kan ada tuh sing kayak tahun lalu. Harusnya lo gak ikut omone aku harusnya wis mari yo, tolong. Iki berarti habis 23 tak lanjut no SSP ini 23 dulu ya. Ye. Sebentar. Oke, baiklah. Ini masuk no SSP ini sesuai kode iki. Misalnya kayak ini ya, kan 3 juta. Nah, itu buat 41, 11, 24, 101. Berarti langsung dimasuk no 3 juta rupiah. Nah, tinggal ini disesuaikan, dilihat di buku. Aku juga gak hafal. Harus disetorkan atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan bla 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 bla. Terus tertanggalnya September, jangan lupa. Lanjut, ini 525. Kodenya beda 102. Ini juga beda. Terus jangan lupa tanggalnya juga 10 September. Terus lanjut 1.050.000. Oh, wala. Ada perubahan juga, guys. Ada perubahan lagi. Nah, kan tadi aku habis menambahkan 62.000. Jadi ini SSP ini, sing SSP Agustus nomor 4 ini ditambahkan dengan 62.000. Begitu. Kalian ngikut pindah-pindah like share screen. Soalnya nggak share screen tadi nggak bisa. Nomor 4. Berarti berapa? 1.050.000 ditambah 62, 111. 112. Hen, berarti mbakmu ya salah ya, Hen. 1 juta. Iya dong. Yes. Aku salah, kamu salah anjir. Iya dong. Maaf ya guys, 1.120.000 12.000 rupiah. Oke, tanggal 10 September.
Yang ini iki susah jadi aku. Ngantine wakeh. Balik beda-beda pisan. Satu dua 1.112.000 rupiah. Oke. Tadi pukul 8 ambek mana ya satu nih. Lali kakean sih ini. Oh Apa? ya ini ya di sini nggak ada ganti rek, tapi punya kalian gantian dewe-dewe ya. Nah, iku kok jadi tetap 105. Nah yo iki kan sing file sing tak pisah-pisah tadi. Karena aku bilang punya aku sing di sini nggak tak ganti, soalnya kan sing tak save kan sing punya aku. Iki ben gak macet aja pas presentasi. Oh, di situ. Terus selanjutnya beda lagi. Ini sing bawahnya yaitu ini 41.11.24.104. Nah ini kan kodenya sama semua. Jadi ini ditambah ambil iki. Jadi 1.080.000. Apakah benar 780? 780. Salah. Sengena kon. Tambah 300. Betul guys, 1.080.000. Nah, ini kalian isi dewe ya, sesuai di buku. Terus yang ke-6. Oke, sing ke-6 itu sing ini 26. 41, 27, 100. Ya, premi asuransi. 67, 50. Nih. Oke, sudah habis buat SSP Agustus yang ini. Loh, Ada sih mau ditanya no lagi? 4 ayat 2-nya udah. Hah? Pasal 4 ayat 2. Burung lah ya, iki kan 23 sih sampai SSP. Oh. Mang bahas 26 no. Iki lah 26 nih. Agustus. Itu 23. Iya, udah tadi sih 23 sampai 26. Jangan lupa tanggalnya 10 September. Oke, baiklah. Mari kita silang yang ini. Karena sudah tidak dipakai. Ini juga wes gak dipakai kan ya? Wes gak dipakai, berarti tak silang. Oke. Terus berarti sing ini bukan. Nah ya. Nah ini lebih dikit. Nah ini kan tadi ref dasar Salbila langsung 10%. Oh ini kan bisa bagi dua ya. Sekarang share screen. Berarti gimana ya? Ini nih. Nah ini kan 400.000 rupiah. Terus tanggalnya 31 Agustus. 25 Agustus ya. Sama lah, bodo amat lah. Lagian Fitri juga gak mungkin anehku kayak Terus showroom iki 10% juga 510. Bener ya, 510.000 rupiah. Oke. Terus Ani Budi, uang tunai sebesar ini 25%.
Nah, jadi ini 25, 50. Nah, cuma 3. Habis itu kita masukin ke bukti potong. Nah, cuma 3 kan. Ani Budi gak ada NPWP. Terus jangan lupa dijumlah. Mari kita hitung lagi guys. Apakah jumlahnya sudah benar? 4 juta. 5.100.000 ditambah 10.200.000 19.300.000. Ceng ceng. Alhamdulillah benar. Kok nggak salah? Ngajar. Sampingnya 400.000 tambah 510 berarti 900. Terus ditambah bawahnya 2 juta. Nah, iki. Ya tadi berapa ya nih Budi tuh? 10.200.000. Bener. Kicer metu khusus iki. 2.550.000. Bener. Yeay. Terus SPM Indue juga sama guys. Tinggal dimasukkan ke sini. Apakah benar angkanya? Benar. Jumlahnya juga sudah benar. Apa punya kalian ada sih nggak sama? Kita anggap sama ya, karena tidak ada yang bertanya. Nah ini 25, 250, 2.550.000. Terus benar. Terus September. Terus 5.910.000 rupiah. Terus 400.000 sudah benar. 10 September 2017. Nah, wis benar. Apa kalian ada yang beda lagi atau piye? Apakah ada yang berbeda di antara kita? Aku padamu. Jawabanku padamu sih, awas salah ya. Kurang ajar. Ojo ngono. Oh, Juan ya hilang ya. Pegel sih. Apa? Maklumi. Pegel. Salah belajar. Iya. Aduh. Kurung Desember. Desember kan gampang, fiskal. Iya sih wis bolak-balik. Kan tuh Desember kan akhir-akhir iki. Nah, Agustus dengan ini sudah selesai, guys. Apakah kalian ada yang mau ditanyakan? Nggak ada cara cepetnya aja. Apa? Nggak ada cara cepetnya. Pikiran dewe. Aku dewe gak ngerti. Iki kan kabehne ono 4. Berarti kira-kira sing dapat Agustus. Wah eman sih. Kelompok 3. Loh, sing maju duluan itu pasti kelompokku gak sih? Karena Iya. kelompokku gak ono kampret kon. Loh enak toh malan. Gak Kabeh ono 2 tumbal. yo. Gak ono tumbale. Oh, paling gitu ditakoki kertas kerja ikut tekan di terus SPT. Ya aku kerja dewe, Bu. Ada Kak Galib. Apa hubungannya? Kan bisa juga.
Aduh. Sel kan nggak takut asal. Sarene pengen takut sel. Yuk, yuk. Kayaknya saya ini bakalan lebih dari jam 3 ya. Paling setengah 4-an, guys. Saya Yo, istirahat bener. dulu. 2 menit. Loh, Cie, berarti KB1 kelompok 1, KB2 kelompok 2 gitu dah? Nah, Kak aku sih, dewe kak ya sih. gak ngerti. Gak mungkin segampang iku soalnya. Pasti Kak di sah. random aku diacak. Bener rek percaya loh aku. Yo Percaya pokok apa? sing entuk Agustus mbek fiskal iku sing rodok senep ae. Aduh, marah aku. Ya Allah, sampai aku bila-bindalik ya Allah. Sampai. Engko kabari yo poe sing materi wis keluar. Enak. Loh, kudu Iya, maksudnya Cie. Sing Cici. sing ujian hari Senin tak kasih tahu, sing ujian nyusul gak tak kasih tahu. Oh, ngono. Siap. Awas, Son. Ah, begitu Anda. Yo duh, aku gak jahat kok. Aku lah baik hati dan tidak sombong. Nah, ngono loh, sebagai musuh itu kita harus saling mengerti. Ono yo, kayak ngono. Menciptakan perdamaian. Entut ah. Tuh direkam ngomongannya kayak ngene rusak aja nih. Mohon maaf.